Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Tema hari ini kita akan bahas tentang silaturahim Idul Adha. Karena hakikat hari raya juga bersilaturahim. Baik pemirsa TV, untuk mengambil berkah, kita minta Abi Husaini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Abi Husaini telah membaca ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 100 berapa tadi? Abi? 112. Ayat 112 ya. Duribat alaihimud dillatu ainama suqifu bihabli minallah wa habli minan nas. Itu intinya Abi ya. Jadi diberi kehinaan oleh Allah orang-orang yang orang-orang yang memutuskan silaturahim, hubungan dengan Allah, dan orang-orang yang memutuskan silaturahim, hubungan dengan manusia. Jadi dibenci oleh Allah orang-orang yang berbuat demikian. Apalagi yang istilahnya kan memutuskan hubungan dengan Allah, tidak melaksanakan ibadah, perintah Allah tidak dilaksanakan, itu akan mendapat kebencian Allah kepada keluarga itu, kepada orang seperti itu. Juga orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan sesama manusia, maka Allah SWT membuat syariat ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hikmahnya juga untuk sadar manusia ini kembali kepada fitrahnya, kembali kepada manusia sebagai makhluk sosial, supaya mereka saling mencintai, saling bersilaturahim sesamanya, dan manusia itu tidak sombong. Itu intinya Abi. Jadi alangkah baiknya bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah ini, di hari-hari tasyrik ini orang bersilaturahim. Bersilaturahim sesama manusia. Jadi datang kita ke rumah saudara-saudara kita, meminta maaf, saling ngobrol, saling makan-makan, bersenang-senang di hari raya itu. Jadi silakan bersenang-senang, silakan bergembira di hari raya. Jadi hari raya bukanlah hari duka, bukan hari tidur di rumah. Itu ada kebanyakan orang, apalagi hujan, apalagi hujan tidur di rumah. Datang tamu, ketok-ketok pintu pun tidak bangun. Itu salah. Ada seperti itu. Iya, tapi hari raya sesungguhnya adalah hari gembira, hari bersilaturahim kita sesama kita. Baik pemirsa TV, kalau ada yang ingin bertanya, kalau yang ada yang bersilaturahim lewat telepon, lewat SMS, silakan. Kami tunggu di SMS nomor biasa ya. Jadi pertama kita minta Abi Husaini untuk bertanya kalau ada. Terima kasih Ustaz. Memang hari raya ini kadang-kadang seperti Ustaz bilang. Tapi yang sedih kita jumpain kadang-kadang tiap kadang ada juga di komplek-komplek ada istilahnya ada nafsi-nafsi. Jadi yang ada orang bertemu, ada orang-orang luar. Itu banyak saya lihat. Kemudian ada juga nih orang harus pergi hari raya untuk kuburan, ziarah kuburan. Hari raya harus begitu. Ada lagi kadang-kadang nih entah ada kalimat sekarang, zaman-zaman dulu ada masih ada. Sekarang entah masih ada. Contoh ada hari namanya hari semumah namanya tu. Jadi hari semumah. Kan siapa yang cerita hari semumah tu? Dari mana asal semumah tu? Ada juga kadang-kadang kan kita hablum minallah hablum minan nas. Ini kadang-kadang kita ada ada juga tapi dah ada kan. Kadang-kadang sedikit bisa jadi satu rahim itu gara-gara sunnah tu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Pertama tadi masalah tu. Yang pertama tadi masalah tertutup pintu orang-orang kaya kepada orang miskin ya. Itu intinya. Tidak boleh. Jadi orang kaya pun harus menerima siapa saja. Orang-orang miskin pun harus dibuka pintunya di hari raya
dimuliakan orang miskin, apalagi tetangganya. Kalau ada orang kaya misalnya memilah-milah, yang datang itu orang bernas, orang kaya juga yang datang, atau pejabat yang datang, itu dibuka pintu lebar-lebar, gembira mereka itu duduk di depan, diistimewakan. Kalau orang miskin itu justru ditutup pintunya, atau kalaupun diterima basa-basi saja, tidak ngomong-ngomong. Hanya duduk orang kaya itu. Kalau di ngomong orang miskin dia iya. Pokoknya nggak ada kegembiraan di hatinya. Itu akan berdosa. Akan berdosa orang kaya seperti itu di hari raya ini. Hari raya ini harus menghormati manusia sebagaimana adanya. Baik orang kaya maupun orang miskin, semua harus dimuliakan. Kurang-kurangnya harus ada tempat duduknya, ya, harus ada makanan, harus ada minuman, walaupun sederhana. Ini cara memuliakan sesama umat Islam di hari raya ini. Yang kedua, Abi bertanya masalah apa tadi? Semumah. Hari Semumah. Semumah ini berasal dari semah, bahasa Aceh semah, sembah itu ya. Jadi orang-orang Hindu dulu, zaman dulu, menyembah ruh-ruh nenek moyang mereka. Tapi kemudian orang Aceh ini masuk Islam semuanya. Di dalam Islam ternyata ada juga istilah ziarah. Ziarah ke makam orang tua mereka yang telah meninggal. Tetapi dalam Islam itu yang pertama tidak ditentukan harinya, tidak mesti hari raya. Kapanpun kita boleh berziarah. Yang kedua, namanya juga kurang tepat kalau semah itu ya. Tapi ziarah, menjenguk, bedu gitu ya. Tapi sudah terlanjur populer, di Aceh pun disebut semumah. Akhirnya hari itu disebut hari semumah. Cuma ada sedikit perbedaan ya. Di Aceh tertentu, misalnya Aceh besar, itu hari pertama orang pergi ke kuburan. Misalnya daerah Klieng Ciarun, saya kena khatib di situ. Hari pertama orang sudah pergi ke kuburan. Ya. Tapi misalnya di Aceh Utara sana, hari Semumah itu hari kedua. Hari kedua hari raya. Pergi ke kuburan. Ya. Di Aceh Barat justru hari berikutnya, hari-hari keempat, kelima dari lebih lama dia. Ada beda. Ada beda. Tapi kalau kita kembali kepada Islam, Islam tidak menentukan harus hari-hari raya. Jadi kapanpun boleh kita berziarah ke makam orang tua, ke makam keluarga, tidak mesti hari raya. Tapi kalau sudah membiasakan begitu. Sudah biasa begitu juga tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Kenapa? Karena setiap orang pergi ke kuburan itu butuh tengku, butuh imam yang baca doa, itu kan. Jadi imam itu sangat populer hari Semumah itu. Ada rezeki. Sudah ditentukan jam-jamnya. 30 menit di situ, 30 menit di situ, 30 menit di situ. Jadi dapat rezeki lagi. Baca doa itu kan. Tapi tidak dilarang. Tidak dilarang, cuma ada satu mazhab yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Itu mazhab Hambali, ya, atau mazhab yang dianut oleh orang-orang Salafi sekarang ini. Orang Salafi ada pernah dengar ya? Mereka mengatakan berziarah ke kuburan hari raya itu bid'ah. Supaya tidak jadi bid'ah, tidak mesti hari raya, kapan saja boleh. Dan tujuan ziarah kuburan itu adalah ya, untuk mengingat mati. Yang hidup itu supaya mengingat mati. Ya, itu satu kebenaran juga ya Ustaz. Jangan kita berpura-pura di dunia dia kan teringat. Supaya kita teringat, kita pun akan kembali ke kuburan itu. Kita akan mati juga.
Itu hikmahnya. Ya, hikmah. Dan ada larangan-larangan. Nah, tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Di atas kuburan. Tidak boleh. Nah, tidak boleh juga bagi-bagi sedekah di situ. Tidak boleh juga makan-makan di situ, minum di situ. Nah, itu kan. Tapi ini tidak diindahkan oleh masyarakat. Tengku mumpung ke baju kue hina. Tapi waktu kecil-kecil saya itu sudah. Tapi sekarang dah ada tahu. Jadi yang sangat pantang duduk di atas kuburan orang. Dalam hadis disebutkan daripada duduk di atas kuburan orang, lebih baik seseorang itu menginjak api di kayu tuh. Kan tungo. Kan terbakar api kaki kita kalau kita injak. Tapi lebih baik kita injak kaki daripada kita duduk di atas kuburan. Ya. Cuma kita lihat juga banyak orang duduk di atas kuburan, apalagi kuburan sekarang sudah disemen tuh. Enak duduk. Tidak boleh sebenarnya. Itu bagaimana hukum Ustaz? Dosa duduk di atas kuburan itu. Kenapa orang sering, apalagi ada orang meninggal itu sering duduk, banyak yang itu. Ya, karena capek. Itulah karena sebaiknya di kuburan-kuburan itu dibuat. Harus ada orang yang melarang. Ada seharusnya gini. Misalnya kan ada orang meninggal, supaya ada tempat duduk dibawalah papan satu yang panjang atau dua. Duduk di atas papan itu. Kalau saya pergi ke kuburan, saya sering duduk di atas sandal saya. Saya tidak mau duduk di atas kuburan orang. Gitu. Jadi begini Ustaz, ini penting. Misalnya ada sebuah rumah kuburan orang, bukan kuburan orang lain, keluarga di samping rumah semua, tapi tidak nampak lagi. Kita tiap hari mungkin hampir tiap kita berjemur di atas tu, bagaimana keluarga kita, tapi karena dekat kali rumah, bukan dekat lagi, bersamping dengan rumah itulah. Ya, banyak orang tidak menghormati lagi kuburan sekarang ni, apalagi orang-orang kota. Orang kota ini sangat sempit tanahnya untuk dibuat rumah. Akhirnya di balik tembok rumahnya itu kuburan-kuburan orang tuanya, kuburan familinya, kan? Bukan orang lain tapi atau ada juga yang sama sekali tidak bertembok, langsung, langsung itu. Itu memang kuburan itu akan kurang mulia ketika sangat bersatu dengan rumah, di pinggir rumah atau di dekat jendela kita, atau di dekat gerasi kita. Itu banyak orang seperti itu. Padahal itu kuburan ayahnya, tapi tidak mulia lagi, sudah biasa dilalui. Tapi seperti Ustaz bilang, karena terpaksa, karena mungkin tanah tidak ada lagi, bagian rumah tu mungkin bukan tanah orang lain. Jadi daripada bikinlah dekat dengan kuburan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Benar.